Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resalina Ardi Fitri, NPM saya 18 100 705 366. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu tentang metodologi penelitian bisnis. Judul dari proposal saya yaitu pengaruh firm size dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2019. Alasan saya mengangkat judul tersebut ialah karena terdapat beberapa masalah yang ada pada PT Unilever Indonesia Tbk. Maka dari itu saya ingin mengangkat judul tersebut. Selain itu, saya juga tertarik dan minat untuk meneliti pada PT Unilever Indonesia Tbk, serta saya ingin mengetahui apa sih pengaruh analisis firm size dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia. Nah, itulah alasan saya mengangkat judul tersebut. Selanjutnya, ada beberapa fenomena masalah yang terjadi di dalam PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu adanya penurunan laba pada tahun 2019 sebesar 18,61%. Penurunan laba ini disebabkan oleh turunnya penghasilan lain-lain, sementara biaya pemasaran meningkat. Untuk pendapatan dan total aset, setiap tahunnya selalu meningkat. Jumlah total aset setiap tahunnya akan dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur ukuran perusahaan, apakah akan berpengaruh positif atau tidak nantinya. Selain itu, bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang ditinjau dari rasio profitabilitas, sebagian besar hasilnya juga menunjukkan tren penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya saya mengandalkan atau menjadikan pedoman 4 jurnal pendukung ini. Yang pertama ada jurnal dari Diana dan Osega yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Manajemen Aset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Yang kedua, jurnal dari Cahyana dan Suhenda yang berjudul Pengaruh Leverage, Firm Size, Rasio Profitabilitas, dan Sales Growth terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga ada Astuti dan Retnosari yang berjudul Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Yang keempat ada jurnal dari Juari dan Erawati yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Profitabilitas pada kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan tersebut. Saya mengambil pedoman dari Jones. Pada tahun 2004, pada bukunya halaman 115, ia menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Yang pertama ada risiko dan yang kedua ada ukuran perusahaan. Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya pada tahun 2012 halaman 31 ia menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, yaitu ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Di latar belakang saya menjelaskan bahwa perkembangan era globalisasi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat berdampak pada dunia bisnis. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Ada banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan menghadapi kemunduran secara mendadak. Oleh sebab itu, supaya suatu perusahaan dapat bertahan secara terus-menerus dan berkembang, maka perusahaan tersebut harus mempunyai suatu keunggulan kompetitif yang bisa membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain, dan pasti saja perusahaan yang unggul akan selalu menilai dan juga berupaya mengamati kondisi perekonomian dan kinerja keuangan perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah saya adalah bagaimanakah pengaruh firm size terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua,
Bagaimanakah pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana pengaruh firm size dan rasio profitabilitas terhadap PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh firm size dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017-2019. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan peneliti tentang pengaruh firm size dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kedua, bagi perusahaan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat menjadikan bahan acuan pertimbangan dan acuan ke depannya dalam masalah penganalisisan firm size dan rasio profitabilitas. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk membuat penelitian yang lebih baik. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori tentang kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Sucipto ialah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut Alvina dan Rosalita dalam jurnalnya, ia menjelaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah keefektifan suatu perusahaan melakukan tugas-tugas perusahaan dengan menerapkan aturan-aturan yang baik dan benar. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ini. Menurut Jones, ada beberapa. Yang pertama yaitu risiko. Risiko adalah peluang release return suatu investasi tertentu berlainan dengan expected return investasi tersebut. Yang kedua ada ukuran perusahaan atau firm size. Suatu kriteria yang dipertimbangkan bagi investor dalam taktik berinvestasi. Ukuran perusahaan ini bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu menghitung besar kecilnya perusahaan. Sedangkan menurut Munawir, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ialah yang pertama ada likuiditas. Likuiditas menunjukkan keahlian suatu perusahaan untuk melengkapi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu menunjukkan keahlian perusahaan untuk melengkapi kewajiban keuangannya apabila perusahaan likuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada probabilitas, yaitu menunjukkan keahlian perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang keempat ada stabilitas ekonomi, menunjukkan keahlian perusahaan untuk melaksanakan usahanya dengan stabil dan diukur dengan mempertimbangkan kemampuan pertahanan untuk melunaskan hutang-hutangnya serta melunasi dividen secara tetap tanpa menyebabkan hambatan atau krisis keuangan. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja keuangan ini ialah menurut Jumingan, yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada analisis persentase per komponen, yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima ada analisis sumber dan pengguna kas, yang keenam ada analisis rasio keuangan, yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor, yang kedelapan ada analisis break even.
Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Menurut Munawir ada beberapa. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang keempat, mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Selanjutnya, firm size, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston pada tahun 2006, ukuran perusahaan adalah rata-rata dari keseluruhan penjualan bersih untuk tahun terkait hingga beberapa tahun. Sedangkan menurut Rianto, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Selanjutnya, indikator ukuran perusahaan. Menurut Setiadi ada beberapa. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada tingkat penjualan, yang ketiga ada total hutang, yang keempat ada total aktiva. Selanjutnya, kriteria ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional ada beberapa. Ada perusahaan besar, ada perusahaan menengah, ada perusahaan kecil. Selanjutnya, kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah menurut Susan Irawati pada tahun 2006, halaman 158, rasio keuntungan atau probability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Adapun indikator rasio profitabilitas antara lain ada GPM atau gross profit margin, yang kedua ada MPM, net profit margin, yang ketiga ada ROI, return on investment, yang keempat ada ROA atau return on asset, yang kelima ada ROE atau return on equity. Selanjutnya, hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Hubungannya ialah semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik pula kondisi suatu perusahaan itu, karena laba yang hasilkannya seimbang. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Menurut Diana dan Osega yang berjudul Pengaruh Likuiditas Solvabilitas Manajemen Aset Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan, ia menjelaskan bahwa likuiditasnya X1, solvabilitasnya X2, manajemen asetnya X3, ukuran perusahaannya X4, dan kinerja keuangannya merupakan variabel Y. Adapun di dalam jurnalnya, ia menggunakan analisis regresi berganda yang hasilnya berbunyi, ia menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu objek penelitian terdahulu mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan saya hanya menggunakan satu perusahaan saja, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Persamaannya terdapat pada variabel Y, yaitu kinerja keuangan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antar variabel. Yang pertama ada firm size terhadap kinerja keuangan. Hubungannya adalah menurut Alvina dan Rosalita, ia menjelaskan bahwa firm size ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Alasannya, semakin besar perusahaan, maka semakin besar juga biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan menurut Rianto, ia menjelaskan bahwa besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity. Selanjutnya, hubungan antara rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan.
Menurut Susan Irawati, ia menjelaskan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dalam ini hubungannya yaitu bahwa semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik pula kondisi suatu perusahaan itu karena laba yang dihasilkannya juga seimbang. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di kerangka konseptual ini ada VIMSES, X1-nya, rasio profitabilitasnya X2, dan kinerja keuangannya merupakan variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis. Di hipotesis ini saya menjelaskan bahwa H1-nya berbunyi diduga bahwa VIMSES berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. H2-nya berbunyi diduga bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. H3-nya berbunyi diduga bahwa VIMSES dan rasio profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di sini saya menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dan jenisnya menggunakan purposive sampling. Metode penelitian menggunakan metode ex post facto. Menurut Sugiono pada tahun 2003 pada halaman 7 dalam jurnal Novitasari ia menjelaskan bahwa metode ex post facto adalah metode yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Yang kedua ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama tempat penelitian saya yaitu di PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2019. Waktu penelitian saya ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2021. Selanjutnya yang ketiga ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel Y dari penelitian ini ialah kinerja keuangan. Menurut Sugiono, variabel dependen ialah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel independen atau variabel X sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Variabel independen yang dipakai pada penelitian saya yaitu VIMSES dan rasio profitabilitas. Yang keempat yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi atau yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono, tahun 2012 halaman 116. Yang menjadi populasi di penelitian saya yaitu seluruh laporan keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk mulai dari tahun 1977 sampai 2019. Sedangkan yang menjadikan sampelnya adalah laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017 sampai 2019 saja. Selanjutnya yang kelima ada jenis dan sumber data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Selanjutnya, yang keenam ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian saya ini, yang digunakan ialah dokumentasi. Menurut Ari Kunto, pengertian dokumentasi ialah mengumpulkan data mengenai hal-hal seperti surat kabar, catatan, dan sumber-sumber lain. Peneliti melakukan pencarian data melalui situs internet. Yang saya gunakan yaitu situs internet seperti www.idx.co.id serta beberapa analisis yang terjadi dari beberapa artikel yang saya ambil. Selanjutnya, data yang diambil berupa laporan keuangan perusahaan periode 2017 sampai 2019. Yang ketujuh, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Sugiono adalah alat yang digunakan untuk mengukur kejadian atau variabel penelitian alam ataupun sosial yang diamati. Alat yang digunakan penulis pada penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi atau mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya seperti situs yang saya sebutkan tadi. Yang kedelapan ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini yaitu ada analisis total aset dan rasio profitabilitas. Teknik analisis data ini ada beberapa. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah pengujian data dalam penelitian ilmiah untuk melihat kondisi data yang dimanfaatkan dalam suatu penelitian supaya memperoleh hasil yang akurat dan tidak menyimpang. Yang kedua, uji asumsi klasik tersebut juga terbagi beberapa. Yang pertama yaitu uji normalitas residual. Uji normalitas residual menurut Ghazali adalah dilakukannya uji normalitas ini untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua, ada uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, pengujian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasilitas, yaitu uji ini memiliki tujuan untuk melakukan apakah di sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang keempat ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, ia menjelaskan autokorelasi bisa muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Uji hipotesis ini juga terdapat beberapa. Yang pertama yaitu koefisien determinasi yang memiliki tujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menggambarkan variasi variabel dependen. Yang kedua ada uji F. Uji F ini menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Nah, selanjutnya bagian 4 yaitu definisi operasional. Yang pertama ada VIMSES. Indikator VIMSES ini seperti tenaga kerja, tingkat penjualan, total hutang, dan total aktiva. Sedangkan menurut Muljono pada tahun 2005, pengukuran perusahaan bisa dilakukan dengan menghitung dari total aset, investasi, perputaran modal, alat produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Indikator rasio profitabilitas ini ialah yang pertama ada GPM atau gross profit margin yang mempunyai rumus laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Selanjutnya ada NPM. NPM atau net profit margin, rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan. Yang selanjutnya ada ROI atau return on investment. ROI ini rumusnya laba bersih dibagi total aset dikurang hutang lacar. Yang keempat ada ROA, return on asset, yang rumusnya laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya yang kelima ada return on equity atau ROE. ROE ini rumusnya laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nah, variabel dependen di sini yaitu kinerja keuangan. Variabel dependen juga sering disebut sebagai variabel output, kriteria konsekuen. Nah, gitulah kira-kira variabel dependen ini juga disebut sebagai variabel terikat. Jadi itulah kira-kira hasil presentasi saya tentang pengaruh VIMSES dan rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2019. Semoga bisa menjadi referensi dalam membuat proposal penelitian selanjutnya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.